Bandung dikenal sebagai salah satu pusat pendidikan, ekonomi, perdagangan, dan pariwisata di Indonesia. Setiap hari, jutaan orang melakukan mobilitas untuk bekerja, belajar, berbelanja, maupun menjalankan berbagai aktivitas lainnya. Tingginya mobilitas tersebut menjadikan transportasi sebagai kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat. Namun, di balik perkembangan kota yang semakin pesat, Bandung menghadapi persoalan yang terus berulang dari tahun ke tahun, yaitu kemacetan lalu lintas. Kemacetan yang terjadi bukan hanya menyebabkan keterlambatan perjalanan, tetapi juga berdampak pada produktivitas masyarakat, meningkatnya biaya transportasi, konsumsi bahan bakar yang lebih tinggi, hingga menurunnya kualitas lingkungan akibat emisi kendaraan bermotor. Nah, pada kondisi ini, sistem transportasi yang selama ini digunakan dinilai belum mampu mengimbangkan kebutuhan mobilitas masyarakat yang terus meningkat. Persoalan tersebut kemudian mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan melalui pembangunan bus rapid transit atau BRT Bandung Raya. Nah, BRT Bandung Raya merupakan program transportasi publik yang dirancang untuk menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat dengan menyediakan layanan transportasi massal yang lebih berintegritas, efisien, aman, nyaman, dan berkelanjutan. Kehadiran BRT tidak hanya dimaksudkan sebagai penambahan armada transportasi umum, tetapi juga sebagai upaya transformasi sistem transportasi perkotaan dari yang sebelumnya didominasi kendaraan pribadi menuju penggunaan transportasi publik yang lebih modern. Dalam perspektif manajemen perubahan, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi aktual dan kondisi ideal. Kondisi aktual menunjukkan tingginya kemacetan, rendahnya minat masyarakat menggunakan transportasi umum, serta belum optimalnya integrasi transportasi publik. Sementara kondisi ideal yang ingin dicapai adalah terciptanya sistem transportasi yang mampu melayani kebutuhan masyarakat secara efektif dan berkelanjutan. Fokus perubahan dalam kasus ini adalah Kota Bandung sebagai wilayah utama implementasi pembangunan BRT Bandung Raya. Kota Bandung dipilih karena merupakan pusat aktivitas terbesar di kawasan Bandung Raya, serta menjadi wilayah yang paling merasakan dampak dari berbagai persoalan transportasi. Oleh karena itu, pembangunan BRT Bandung Raya dipandang sebagai langkah strategis untuk menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat sekaligus menjadi bagian dari perubahan besar dan tata kelola transportasi perkotaan. Sebelum melihat bagaimana perubahan dilakukan, penting untuk memahami kondisi yang menjadi latar belakang munculnya kebijakan BRT Bandung Raya. Saat ini, kemacetan masih menjadi salah satu masalah transportasi terbesar di Kota Bandung. Berdasarkan berbagai data transportasi perkotaan, Bandung termasuk kota dengan tingkat kemacetan yang tinggi. Pada jam-jam sibuk, masyarakat dapat menghabiskan lebih dari 30 menit hanya untuk menempuh perjalanan sejauh 10 km. Tingginya kemacetan tersebut berkaitan erat dengan penggunaan kendaraan pribadi yang sangat dominan. Jumlah kendaraan bermotor yang beroperasi di Kota Bandung hampir menyamai jumlah penduduknya. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih mengandalkan kendaraan pribadi sebagai moda transportasi utama dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Di sisi lain, transportasi publik yang tersedia belum sepenuhnya mampu menjadi alternatif yang menarik bagi masyarakat. Salah satu contohnya adalah layanan Transmetro Bandung yang masih menghadapi berbagai kendala operasional seperti keterbatasan armada, waktu tunggu yang relatif lama, serta jangkauan layanan yang belum merata. Selain itu, integrasi antara berbagai moda transportasi juga belum berjalan secara optimal, sehingga masyarakat masih mengalami kesulitan ketika harus berpindah dari satu moda transportasi ke moda lainnya. Permasalahan juga terlihat pada koridor-koridor dengan tingkat permintaan penumpang yang tinggi. Pada beberapa rute, jumlah penumpang terus meningkat, namun kapasitas armada belum mampu memenuhi kebutuhan secara optimal. Akibatnya,
terjadi kepadatan penumpang dan peningkatan waktu tunggu yang pada akhirnya mengurangi kenyamanan pengguna transportasi publik. Selain persoalan layanan, pembangunan BRT juga menghadapi tantangan dari infrastruktur. Tidak semua ruas jalan di Kota Bandung memiliki lebar yang memadai untuk penerapan jalur khusus BRT. Pada beberapa ruas jalan, penerapan jalur khusus bahkan dikhawatirkan dapat mengurangi kapasitas kendaraan lain dan menimbulkan titik kemacetan baru apabila tidak direncanakan dengan baik. Hingga saat ini, proyek BRT Bandung Raya juga masih berada dalam tahap pengembangan dan belum sepenuhnya beroperasi. Masyarakat masih bergantung pada sistem transportasi yang ada sambil menunggu penyelesaian pembangunan infrastruktur dan persiapan operasional BRT secara menyeluruh. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan akan perubahan memang sangat besar, namun proses perubahan juga memerlukan waktu yang tidak singkat. Implementasi BRT Bandung Raya merupakan contoh perubahan yang bersifat transformasional karena tidak hanya mengubah infrastruktur transportasi, tetapi juga mengubah pola mobilitas masyarakat, tata kelola transportasi, serta aktivitas sosial ekonomi di wilayah yang terdampak. Proses transisi dimulai dari tahap perencanaan. Pemerintah Kota Bandung bersama Kementerian Perhubungan, DPRD, Bank Dunia, Dinas Perhubungan, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya melakukan identifikasi terhadap persoalan transportasi yang terjadi di Bandung Raya. Dari proses tersebut, disimpulkan bahwa kemacetan tidak hanya diselesaikan hanya dengan pembangunan jalan baru, melainkan memerlukan penguatan sistem transportasi publik yang mampu menjadi alternatif utama bagi masyarakat. Setelah tahap perencanaan, proses perubahan berlanjut pada tahap sosialisasi dan persiapan implementasi. Pemerintah mulai memperkenalkan konsep BRT kepada masyarakat melalui berbagai forum sosialisasi dan konsultan publik. Sosialisasi dilakukan untuk menjelaskan tujuan pembangunan, manfaat yang akan diperoleh oleh masyarakat, serta dampak yang mungkin muncul selama proses pembangunan berlangsung. Dalam tahap ini, pemerintah juga mulai melibatkan kelompok-kelompok yang berpotensi terdampak secara langsung, termasuk pedagang kaki lima dan pelaku usaha yang berada di sepanjang koridor pembangunan. Tahap berikutnya adalah implementasi fisik. Pada tahap ini, pembangunan mulai dilakukan melalui pembersihan lahan, pembangunan halte, pembangunan depo, penyiapan jalur operasional, serta berbagai infrastruktur pendukung lainnya. Pemerintah juga mulai menyusun sistem operasional, integrasi antar moda, serta skema pelayanan yang akan diterapkan ketika BRT mulai beroperasi. Meskipun demikian, proses perubahan tidak berjalan tanpa hambatan. Hambatan pertama adalah resistensi masyarakat, khususnya kelompok yang terdampak langsung oleh pembangunan koridor BRT. Sejumlah pedagang kaki lima mengkhawatirkan relokasi yang dilakukan pemerintah karena dianggap dapat mengurangi pendapatan dan mengancam keberlangsungan usaha mereka. Kekhawatiran tersebut memunculkan berbagai bentuk penolakan terhadap kebijakan relokasi. Hambatan kedua adalah tantangan sosial ekonomi. Pemerintah harus memastikan bahwa pembangunan BRT tidak menghilangkan sumber mata pencarian masyarakat yang selama ini bergantung pada aktivitas ekonomi di sekitar koridor transportasi. Oleh karena itu, berbagai alternatif seperti relokasi, penyediaan kios baru, hingga pendampingan usaha menjadi bagian penting dalam proses perubahan. Hambatan ketiga berkaitan dengan koordinasi antar organisasi. BRT Bandung Raya melibatkan banyak aktor, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, operator transportasi, konsultan proyek, hingga masyarakat. Banyaknya pihak yang terlibat menyebabkan kebutuhan koordinasi menjadi semakin kompleks. Perbedaan kepentingan maupun prioritas program berpotensi memperlambat proses implementasi apabila tidak dikelola dengan baik. Selain itu, terdapat pula hambatan budaya dan perilaku masyarakat. Selama bertahun-tahun, masyarakat Bandung terbiasa menggunakan kendaraan pribadi
pribadi untuk berbagai aktivitas sehari-harinya. Mengubah kebiasaan tersebut tentu tidak mudah. Oleh karena itu, keberhasilan BRT nantinya sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menyediakan layanan yang benar-benar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih baik dibandingkan kendaraan pribadi. Untuk memahami proses perubahan yang terjadi dalam implementasi BRT Bandung Raya, kami sekelompok menggunakan teori manajemen perubahan yang dikemukakan oleh Kurt Lewin. Menurut Lewin, perubahan berlangsung melalui 3 tahapan utama, yaitu unphrasing, changing, dan referencing. Tahap pertama adalah unphrasing atau pencairan. Pada tahap ini, muncul kesadaran bahwa sistem yang ada saat ini tidak lagi mampu menjawab kebutuhan. Dalam kasus di Bandung, kesadaran tersebut muncul akibat tingginya kemacetan, meningkatnya jumlah kendaraan pribadi, rendahnya daya tarik transportasi publik, serta semakin besarnya kebutuhan masyarakat terhadap sistem transportasi yang lebih modern dan terintegrasi. Pemerintah mulai menyadari bahwa pendekatan lama tidak lagi cukup untuk menyelesaikan persoalan transportasi. Penambahan jalan dan pengaturan lalu lintas semata tidak mampu mengatasi akar masalah yang sebenarnya. Oleh karena itu, muncul kebutuhan untuk melakukan perubahan yang lebih mendasar melalui pembangunan sistem transportasi publik seperti BRT Bandung Raya. Kesadaran inilah yang menjadi fondasi utama tahap unphrasing. Tahap kedua adalah changing atau perubahan. Pada tahap ini, berbagai rencana mulai diterapkan secara nyata. Pemerintah mulai melakukan pembangunan infrastruktur, penyusunan sistem operasional, pengadaan fasilitas pendukung, serta sosialisasi kepada masyarakat. Tahap ini merupakan fase yang paling kompleks karena perubahan mulai dirasakan secara langsung oleh berbagai pihak. Pada fase changing, inilah muncul berbagai hambatan yang telah dijelaskan sebelumnya, mulai dari resistensi masyarakat, persoalan relokasi, koordinasi antar instansi, hingga tantangan perubahan perilaku masyarakat. Dalam teori Lewin, hambatan tersebut merupakan hal yang wajar karena setiap perubahan pasti akan menimbulkan ketidakpastian dan memerlukan proses adaptasi. Tahap terakhir adalah rephrasing atau pembekuan kembali. Tahap ini bertujuan menjadikan perubahan yang telah dilakukan sebagai kondisi baru yang stabil dan diterima oleh masyarakat. Dalam konteks BRT Bandung Raya, tahap ini masih menjadi target yang ingin dicapai karena sistem belum beroperasi secara penuh. Keberhasilan tahap rephrasing nantinya akan bergantung pada kualitas layanan yang diberikan. Jika masyarakat merasakan manfaat berupa perjalanan yang lebih cepat, lebih nyaman, lebih aman, dan lebih terjangkau, maka penggunaan transportasi publik akan meningkat. Pada saat itulah perubahan mulai menjadi kebiasaan baru dan sistem transportasi yang dibangun dapat berfungsi secara berkelanjutan. Melalui teori Kurt Lewin, dapat dipahami bahwa pembangunan BRT Bandung Raya bukan hanya proses pembangunan fisik, melainkan juga proses perubahan yang membutuhkan kesiapan organisasi, dukungan masyarakat, serta kemampuan pemerintah dalam mengelola berbagai tantangan selama proses perubahan berlangsung. Melihat berbagai tantangan yang muncul selama implementasi Bandung Rapid Transit, diperlukan strategi perubahan yang mampu mendukung keberhasilan program secara menyeluruh. Strategi pertama adalah memperkuat sosialisasi dan edukasi publik. Pemerintah perlu menjelaskan manfaat Bandung Rapid Transit secara lebih luas kepada masyarakat, agar muncul pemahaman dan dukungan terhadap perubahan yang sedang dilakukan. Strategi kedua adalah memberikan pendampingan kepada kelompok masyarakat yang terdampak. Program relokasi, bantuan usaha, pelatihan kewirausahaan maupun pendampingan ekonomi perlu dilakukan agar proses perubahan tidak menimbulkan kerugian sosial yang berlebihan bagi kelompok tertentu. Strategi ketiga adalah memperkuat integrasi sistem transportasi. Bandung Rapid Transit harus terhubung dengan berbagai moda transportasi lainnya melalui jaringan feeder, halte transit, serta sistem pembayaran yang terintegrasi. Dengan demikian, masyarakat dapat mengakses layanan transportasi publik secara lebih mudah dan nyaman. Strategi berikutnya adalah memperkuat koordinasi antar organisasi.
Mengingat banyaknya pihak yang terlibat dalam proyek ini, diperlukan mekanisme koordinasi yang jelas agar seluruh pemangku kepentingan memiliki tujuan yang sama dan dapat bekerja secara efektif dalam mewujudkan sistem transportasi yang diharapkan. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan bahwa kualitas layanan Bandung Rapid Transit memenuhi standar pelayanan yang baik. Ketepatan waktu, kenyamanan, keamanan, keterjangkauan tarif, dan ketersediaan armada menjadi faktor penting yang akan menentukan keberhasilan perubahan perilaku masyarakat. Pada akhirnya, seluruh strategi tersebut diarahkan untuk mencapai berbagai nilai publik yang ingin diwujudkan melalui pembangunan Bandung Rapid Transit. Nilai pertama adalah efisiensi mobilitas masyarakat melalui perjalanan yang lebih cepat dan teratur. Nilai kedua adalah pemerataan akses transportasi sehingga masyarakat dari berbagai wilayah dapat memperoleh layanan yang sama. Nilai ketiga adalah keberlanjutan lingkungan melalui pengurangan penggunaan kendaraan pribadi dan emisi kendaraan bermotor. Selain itu, pembangunan Bandung Rapid Transit juga bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui sistem transportasi yang lebih modern dan terintegrasi. Yang tidak kalah penting adalah Bandung Rapid Transit diharapkan mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat agar lebih memilih menggunakan transportasi publik dibandingkan kendaraan pribadi. Pada akhirnya, Bandung Rapid Transit bukan sekadar proyek pembangunan transportasi. Program ini merupakan bentuk perubahan besar yang berupaya mengubah cara masyarakat bergerak, beraktivitas, dan memanfaatkan ruang kota. Keberhasilan perubahan tersebut tidak hanya ditentukan oleh infrastruktur yang dibangun, tapi juga oleh kemampuan seluruh pihak dalam bekerja sama, beradaptasi, dan mendukung terciptanya sistem transportasi yang lebih baik bagi masa depan Kota Bandung.